Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumbleman. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan soal-soal ASNP 3K, yaitu part 2. Di sini kita masih akan membahas tentang soal-soal mengenai kompetensi teknis guru. Nah, sekali lagi di sini saya bukan expert, saya juga masih sama-sama belajar, dan semoga video ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tetapi untuk teman-teman yang menonton juga. Sebelum kita masuk, silahkan di subscribe dulu channel YouTube ini, yang bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, karena kemarin kita telah membahas 10 soal, nah berarti pada video ini kita akan bahas soal nomor 11 sampai 20. Oke, soal nomor 11. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadahi, atau E. Konsisten. Jawabannya adalah D. Memadahi, karena memadahi artinya cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Oke, selanjutnya, sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pencapaian masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok saja. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Jawabannya adalah C, yaitu belajar kelompok. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Teknik pengayaan itu ada: pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminatinya. Yang ketiga, mempelajari berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, pemadatan kurikulum itu adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Jadi jawabannya C, belajar kelompok. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedial dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jawabannya adalah C. Fungsi evaluasi. Oke, saya jelaskan sedikit bahwa pengukuran keberhasilan mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi adalah fungsi evaluasi. Lalu fungsinya yang lain yaitu diagnosis. Luas juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu.
Terus tindak lanjut sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Terus fungsi evaluasi yang selanjutnya itu seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, fungsi evaluasi itu untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 14. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawabannya adalah B. Kognitif, karena kognitif itu meliputi penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis atau list atau penugasan. Jadi jawabannya adalah kognitif. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai titik ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, atau E. Tujuan evaluasi. Jawabannya adalah B. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini terdiri dari valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, atau komprehensif, mendidik atau edukatif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya prinsip evaluasi. Selanjutnya soal nomor 16. Pada saat menyusun teks hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes hasil belajar dapat diurutkan, yaitu A. Tabel spesifikasi tes, telaah soal tes, menulis soal analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, atau menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi, menulis soal analisis, soal-soal tes, uji coba, perbaiki tes, dan menafsirkan tes. Yang C. Tabel spesifikasi tes, menulis komentar soal tes, analisis butir soal, perbaikan tes, merakit dan uji coba, menafsirkan tes. Yang D. Tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, menelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, dan menafsirkan tes. Atau yang E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, lalu mentelaah soal tes, uji coba, analisis tes, dan menafsirkan tes. Jawabannya adalah E. Karena langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar yaitu tabel spesifikasi tes terlebih dahulu, lalu menulis soal. Setelah kita menulis soal, kita menelaah soal itu, lalu menguji cobakan kepada siswa, terus hasil uji coba kita analisis. Lalu apa yang salah baru kita perbaiki. Dan terakhir menafsirkan tes. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut soal nomor 17. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode.
antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, atau E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Menurut teman-teman apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Nah, saya jelaskan sedikit silabus. Maksud saya treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Jadi treatment itu masuk ke dalam belajar mandiri dan belajar kelompok. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 18, penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, atau E. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Penilaian proyek. Kenapa? Karena penilaian proyek itu yaitu prinsip keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Oke, lanjut nomor 19. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, atau E. Kompetensi dasar. Jawabannya adalah C. Silabus ya. Silabus mata pelajaran itu adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan diri. Selanjutnya nomor 20, soal terakhir ya. Perhatikan nomor-nomor berikut ini. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun gambar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah urutannya. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal itu yaitu yang pertama menganalisis silabus dulu ya teman-teman. Lalu menyusun kisi-kisi. Selanjutnya setelah ada kisi-kisi yaitu kita membuat soal. Setelah membuat soal, kita menyusun lembar jawaban atau membuat kunci jawaban gitu ya. Selanjutnya ya membuat kunci jawaban, dan selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun pedoman penskoran. Itulah tahap-tahap membuat soal yang baik ya. Jadi jawabannya B. 3, 2, 1, 6, 4. Jadi jawabannya B. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan pada video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.